Bab 895. Perasaan spesial. Dilihatnya wajah yang familiar. Ia memiliki kulit putih serta wajah cantik nan lembut, hanya saja penampilannya terlihat lebih menyedihkan dibandingkan ketika mereka pertama kali bertemu. Lingkaran hitam di matanya juga sangat gelap, bahkan rambutnya juga terlihat berantakan. Merlin Duanmu. Kenapa jadi dia? Saat melihatnya, Audrey Han merasa bingung. Terlihat emosi yang tidak bisa dipahami di matanya yang indah. Bukankah orang-orang itu seharusnya suruhan Jerry Yuchi? Kenapa ia malah bertemu dengan Merlin Duanmu sekarang? Melihat tatapannya, bibir Merlin Duanmu secara bertahap menunjukkan senyum aneh. Ia menatapnya dengan tenang. Bukankah kamu heran mengapa aku di sini? Audrey Han merapatkan bibirnya dan tidak menjawab. Lehernya sakit. Tangan dan kakinya yang diikat juga sakit. Tapi satu-satunya hal yang harus disyukuri adalah tak ada pergerakan dari perutnya. Hanya saja, ia tidak tahu kapan Merlin Duanmu yang berdiri di depannya ini akan melakukan hal yang gila. Akulah yang meminta untuk menculik dan mengikatmu di sini. Ini adalah wilayahku. Dengan kekuatan keluarga Duanmu, menculikmu menjadi begitu mudah. Audrey Han mengalihkan pandangannya, ia mencoba mengenal lingkungan sekitarnya dengan cepat. Tata letak ruangan di sekitarnya mirip dengan hotel, tetapi tidak bisa dibilang setingkat jika dibandingkan dengan hotel. Ia pernah tinggal di hotel semacam ini ketika ia masih menjadi sekretaris. Harganya sangat murah, pokoknya hanya ada tempat tidur, meja, dan kamar mandi. Merlin Duanmu membawanya ke sini, dan kalau dihubungkan dengan kepulangannya ke rumah keluarga Duanmu sebelumnya, Audrey Han dengan cepat mengerti. Lalu, saat Merlin Duanmu baru saja selesai mendengar suaranya sendiri, Audrey Han sudah menanyainya. Mendengarnya, Merlin Duanmu memicingkan mata menatapnya, apa kamu tidak takut? Kamu terbangun di sini seorang diri dengan tangan dan kaki terikat, apakah kamu tidak takut? Tidakkah kamu panik? Menjerit dan menangis. Kenapa kamu tidak takut? Kenapa kamu tidak berteriak? Panggil Golden Ye untuk menyelamatkanmu. Iya. Kamu menculikku kemari hanya untuk ini. Tanya Audrey Han mengerutkan kening. Merlin Duanmu mencibir, tentu saja tidak. Ia berdiri, berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencubit dagu Audrey Han. Tindakan ini membuat Audrey Han kesakitan dan tanpa sadar mengerutkan alisnya, tetapi tidak mengeluarkan suara. Melihatnya, Merlin Duanmu memperkuat cubitannya hingga kukunya menancap pada daging Audrey Han, dan meninggalkan bekas di kulit putihnya. Seolah mendapatkan kesenangan dengan cara ini, mata Merlin Duanmu menunjukkan kegembiraan. Dengan penuh kemenangan, ia bertanya, sakit, bukan? Memohonlah padaku. Audrey Han membisu. Memang menyakitkan, tapi Audrey Han tidak bisa memohon pada orang seperti itu. Kamu memintaku memohon padamu, memangnya apa yang membuatmu pantas menerima permohonan? Audrey Han berjuang untuk melepaskan diri dari kekangannya, tubuhnya oleng ke samping. Melihat ini, wajah Merlin Duanmu berubah. Ia hendak mencengkeramnya lagi, namun, Audrey Han langsung berkata, kalau kamu seperti ini padaku, kau pikir kau bisa mengubah pandangan Golden Ye terhadapmu? Kata-katanya benar-benar mengena, Merlin Duanmu menghentikan gerakannya, dan kebencian yang kuat muncul di matanya. Kamu benar, apapun yang kulakukan tidak akan bisa mengubah pandangan Golden Ye padaku. Ia tetap tidak akan menyukaiku. Setelah mengatakannya, suasana hati Merlin Duanmu tiba-tiba menjadi sedih lagi. Tatapannya mengarah ke bawah, dan terlihat sangat putus asa. Ia bergumam pada dirinya sendiri, kenapa? Jelas-jelas aku bekerja sangat keras untuk merawatnya. Aku begitu menyukainya, kenapa ia tidak mau memandangku barang sedikit saja, bahkan sekali saja, aku sudah senang. Air mata menitik dari matanya setetes demi setetes, dan jatuh ke lantai yang dingin. Audrey Han menyaksikan wanita di depannya jatuh terkulai, lalu ia mengangkat kepala dan menatap Audrey Han dengan air mata berderai.
Jelas-jelas ia telah kehilangan ingatannya, tidak mengingat semua orang, dan tidak mengingatmu lagi. Mengapa ia masih lemah terhadapmu? Keajaiban macam apa yang ada pada dirimu? Mana mungkin ia punya keajaiban? Kamu mungkin terlalu banyak berpikir. Tidak ada keajaiban dalam diri manusia, tetapi begitu seseorang mengingat hal-hal tertentu, ia tidak akan pernah melupakannya. Bahkan jika kamu kehilangan ingatanmu, ingatan itu telah terukir dalam jalan kehidupanmu, tidak akan menghilang begitu saja meskipun kau hilang ingatan. Nada bicara Audrey Han sangat santai, seolah-olah ia sedang menjelaskan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Awalnya ia tidak tahu mengapa Golden Ye memiliki titik lemah terhadapnya, baru setelah beberapa hari bersama dengannya ini, ia samar-samar menyadari alasannya. Meskipun ia terlihat seperti kehilangan ingatannya, bukan berarti pengalaman sebelumnya menghilang. Ketika orang yang dikenalnya mendekatinya, otak dan tubuhnya akan sedikit bereaksi. Meskipun tidak terlalu kuat, namun perasaan itu ada. Merlin Duanmu mendengarkan dengan linglung, air matanya masih terus berjatuhan. Audrey Han mengangkat matanya, tatapannya jatuh ke wajahnya. Aku tahu, meminta sesuatu yang tak bisa kau peroleh mungkin adalah hal yang paling menyedihkan di dunia ini. Bahkan sakit dan mati pun tidak semenakutkan itu. Tetapi ada beberapa hal yang hampir tidak bisa kamu dapatkan. Dan sejak awal, kamu melakukannya dengan cara yang salah. Salah. Apa yang kulakukan dengan cara yang salah? Kamu telah melanggar prinsip dan moral. Jika dari awal kamu menjauh darinya dan menahan pikiran pribadimu setelah kamu mengetahui identitasnya, kejadiannya tidak akan sampai seperti hari ini. Kamu juga tidak perlu memberinya racun, dengan begitu kamu juga tidak perlu diusir oleh keluarga Duanmu. Mendengar kalimat terakhir, Merlin Duanmu menjadi gusar, dan berkata masih dengan berderai air mata, "Tidak, omong kosong, aku belum diusir oleh keluarga Duanmu. Kakek hanya marah untuk sementara waktu. Setelah amarahnya reda, aku akan tetap menjadi nona besar keluarga Duanmu." Benarkah? Audrey Han tersenyum tipis, bagaimana jika ia tahu kamu melakukan penculikan seperti ini? Merlin Duanmu tertegun. Audrey Han menatapnya, apakah menurutmu amarahnya akan reda, atau ia akan semakin kecewa padamu? Setelah diam beberapa saat, Merlin Duanmu buru-buru menjelaskan kepadanya, tidak, kakek tidak akan kecewa padaku. Bagaimanapun aku adalah cucunya, dan hari ini, bukan aku yang menculikmu, melainkan keluarga Yuchi. Aku hanya memanfaatkan keadaan. Selama aku bisa menjelaskan pada kakek, penculikan ini tidak ada hubungannya denganku. Audrey Han menatapnya, seperti dugaan, ia sedikit tidak normal. Kalau tidak, dengan pendidikan keluarga Duanmu, mana mungkin Merlin Duanmu bisa menjadi sebodoh ini? Ia benar-benar tidak tahu mengapa seseorang dengan pendidikan keluarga yang baik tidak bisa bertanggung jawab begini. Hanya karena sedikit masalah, ia langsung memiliki pemikiran semacam ini, dan keadaan psikologisnya pun menjadi tak normal. Mana mungkin itu tidak ada hubungannya denganmu? Selama kamu terlibat, entah apakah kamu hanya menyuruh ataupun melakukannya sendiri, kamu tetap saja terlibat. Jika Merlin Duanmu seperti ini, maka ia hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ia tidak boleh bermain-main sekarang, ia juga tidak berani memancing emosi Merlin Duanmu. Audrey Han berpikir sejenak dan berkata dengan serius, mari kita berunding. Lepaskan aku, lalu mari kita tinggalkan hotel ini bersama-sama, maka akan kuanggap kejadian ini tak pernah terjadi. Bersambung.